This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Mau mengkritik itu Nandar, tapi ini karena terlalu banyak pertanyaan masuk, Mbak. Ya karena Nandar itu selalu mau membuktikan Tuhan Yesus itu menikah. Kalau orang menikah tentu ada anunya, ada saksinya, ada pesta, banyak orang melihat, sehingga bisa tercatat dengan baik bahwa ada sejarahnya tertulis dengan jelas. Ya, kalau memang menikah, jadi belum tentu juga menikah. Karena kalau menikah secara logika harus lengkap catatan-catatannya. Iya, harus lengkap catatannya itu kalau orang menikah. Coba saja orang menikah di kampungmu, orang semua tahu sehingga orang bisa cerita. Itu kalau data-datanya, ceritanya juga kurang lengkap. Itu kalau pernikahan kan bukan perbuatan melanggar hukum. Jadi kalau memang itu ada pernikahan, tentu catatan-catatannya lengkap. Lagi pula pernikahan itu ya terkait dengan masalah hukum. Ya, itu selalu menikah. Kalau itu Nandar makin hari makin goblok. Saudara-saudara sekalian, ya ada pertanyaan-pertanyaan masuk di WA saya, saudara, ya, yang masih mempersoalkan masalah, bukan di grup ya, jadi ada orang yang masuk, karena kalau di grup itu banyak sekali orang, jadi wah siapa yang mau dijawab di sini yang ribuan itu, saudara. Kalau di WA saya ini ribuan, sampai satu grup itu sampai 1000 lebih, 2000 lebih komentar. Ya, yang saya komentari, yang saya jawab ini yang satu-satu saja. Ya. Kalau yang di grup itu banyak sekali. Bagaimana mau menjawab semua itu, ribuan orang, ribuan komentar maksud saya. Ya. Jadi ya ada lagi saudara-saudara sekalian yang masih memprotes itu, yang belum mampu memahami bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, saya lihat, saya buka dulu di WA-nya, saudara-saudara. Supaya bisa jelas ya, supaya bisa saya sampaikan. Ajun Al-Ihwani. Namanya orang itu Ajun Al-Ihwani ya, Pak Ajun Al-Ihwani. Ya, Pak Ajun Al-Ihwani ini masih terus menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya lihat dulu komentarnya, saudara-saudara sekalian. Dia mencantumkan satu video ya, mana ada Quran menyatakan Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan di situ dia katakan ada kata-kata bodoh ya, tak perlu pamer kebodohan ya, dia tulis begitu, tak perlu pamer kebodohan. Jadi saya jawab di situ ya, tidak ada itu istilah Tuhan di dalam Al-Quran. Yang kedua jawaban saya ya, yang mudah-mudahan otakmu itu semakin cerdas, itu maksud saya, tapi bukan bahasa itu yang saya gunakan ya. Kemudian saya sampaikan juga kepada beliau itu, karena beliau orang besar, orang dewasa ya, istilah Tuhan itu baru muncul pada abad ke-17. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah Tuhan itu ya.
Bahkan boleh dikata kalau di dalam Alkitab juga ya, maaf kalau di dalam Alkitab saya belum berani, tapi kalau di dalam Al-Quran saya berani mengatakan tidak ada itu istilah Tuhan di dalam Al-Quran, tidak ada. Ya. Bahkan istilah agama itu tidak ada itu di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi saya sarankan kepada orang Islam ini supaya belajar kok sejarahnya bahasa supaya otakmu tidak konslet. Itu saya tulis, saudara. Belajar kok sejarahnya. Jadi sejarahnya itu bahasa juga harus Anda pelajari. Jadi sejarah itu bukan hanya manusia yang punya sejarah. Bahasa juga punya sejarah. Jadi pelajari sejarahnya itu bahasa supaya otak Anda tidak konslet. Tidak mampu memahami itu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Ini kan luar biasa. Padahal orang dulu sudah tahu itu satu bumi, satu bumi, satu bumi, satu penguasa. Inilah yang nanti diterjemahkan Tuhan. Satu penguasa, satu raja, satu Allah. Inilah Allahnya Bapa. Ya. Itu cita-citanya Kaisar Konstantin. Satu dunia, satu penguasa, satu raja, satu Tuhan. Ini maksudnya Tuhan, raja, penguasa dunia ini. Satu Allah. Ini Allah Bapa ini. Jadi bukan tiga Allahnya orang Kristen, satu. Satu Allahnya orang Kristen itu. Tauhid juga. Satu dunia, satu Tuhan, satu Allah. Kalau kita ke Trinity, baru menjelaskan tiga masalah pokok. Nah itu orang Islam seperti itu. Sampai kapan dia tidak tahu. Orang Islam seperti itu. Jadi karena dia sering terlalu mengkritik saya sekalian kasih dia kata-kata yang menohok. Ya. Saya kasih kata-kata yang menohok. Ya, kau belajar ratusan kitab, kau baca. Jadi saya tulis juga di situ, baca kau ratusan kitab. Ya. Kemudian saya juga komentari, baru mendengar ceramah agama, sudah berani berdebat. Coba. Sebagian orang Islam itu baru ceramah agama dia baca, dia dengar, sudah mau berdebat. Kalau mau berdebat, baca dulu banyak buku, banyak ratusan buku. Ya, baru berdebat dengan orang. Kalau baru mendengarkan ceramahnya Agim, baru mau berdebat, waduh. Itulah sebabnya saya juga tanya itu, saya bertanya kepada Nandar, kau tahu itu teologi dalam Islam? Tidak tahu teologi Islam, baru menyerang teologi Kristen. Ya. Tidak tahu teologi Islam, baru menyerang teologi Kristen. Ini kan kebodohan. Tidak tahu Al-Quran, baru menyerang Alkitab. Ya saudara-saudara sekalian, ya terpaksa saya rubah itu judulnya. Ya. Karena sampai hari ini masih ada juga orang Islam yang tidak tahu itu, tidak mampu memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Tidak mungkin itu orang Kristen mau kasih itu, misalnya Tuhan Yesus, kan mau merendahkan. Tidak mungkin dikasih istilah Tuhan Yesus, kayak Tuhan tanah, Tuhan sakur begitu. Ya karena Yesus itu Kristus dimuliakan, maka diberi gelar Tuhan. Gitu. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan merendahkan, agak rendah. Ada orang Islam memprotes. Orang Islam goblok.
Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.